ke lapangan mengembala keledai. Bawa unta ke tengah gurun, Bang. Cakep. Sebelum acara kita mulai, saya izinkan Abang berpantun. Kita dikasih pantun nih, Po. Iya dong. Oke, air mata jatuh berderai karena nonton film Korea. Aduh, sedih ya. Sedih, dikarenakan Dasawisma udah ramai. Alangkah baiknya kita mulai aja ya, Po. Iya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para kader Dasawisma? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik ya. Untuk lebih kerennya nih, Dasawisma akan kami panggil dengan Dawis Lovers. Keren banget nih, Po. Iya. Dawis Lovers. Hari ini semuanya pokoknya serba Dawis. Iya. Bagi yang kurang sehat, segera minum obat. Jangan tunggu sampai panas lebih dari 2 hari. Nanti takutnya positif corona. Jangan sampai, Jangan Bang. sampai. Iya. Dasawisma Lovers, untuk penyemangat kita, saya perkenalkan salamnya PKK nih. Gimana tuh, Po? Mungkin Gini, ada Bang. yang belum tahu, Po. Apabila saya sebutkan apa kabar PKK, dijawabnya dengan Alhamdulillah luar biasa. PKK-ku, PKK-mu, PKK kita semua. Dan saya lanjutkan dengan PKK DKI Jakarta, maju kotanya, bahagia warganya. Keren kan, Bang? Cakep banget, Po. Cakep. Mau dicoba lagi nggak, Po? Oke, kita coba berdua. Kita coba lagi, dan ya. semuanya mengikuti. Semua harus ikutin, walaupun jauh di sana, viewer yang ada di media sosial, kita tetap harus ikutin salam wajibnya PKK. Kita coba ulangin, Po. Oke, apa kabar PKK? Alhamdulillah luar biasa. PKK-ku, PKK-mu, PKK kita semua. PKK DKI Jakarta, maju kotanya, bahagia warganya. Hari ini kita tampil atau tayang di berbagai media sosial. Hari ini tadi 1 menit yang lalu saya bilang 15.000, kok. Sekarang udah 17.400. Nambah 7.000, kok. Ya ampun. Mulai Jumat ini tanggal 25 September 2020 kami akan rutin menjumpai para Dawis Lovers di Salam Sapa Kader Dasawisma, di mana memberikan semacam pelatihan tentang Dasawisma dan juga tentang tupoksinya, Po. Iya. Apa saja 10 program PKK, apa saja yang harus Dasawisma Lovers semuanya harus ketahui. Karena Dasawisma itu adalah ujung tombak dari tim penggerak PKK. Kayaknya keren banget itu ya. Luar biasa, Po. Aduh, mantap banget. Oke, bersama kita siang hari ini juga telah hadir yang terhormat Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Ibu Tuti Kusumawati, serta yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Ferry Farhati. Jalan-jalan ke Jakarta, Bang. cakep. Berkunjung ke Kota Tua. Ngapain? Berhitung 1, 2, 3, Ayo. acara kita buka. Ayo, selanjutnya kepada yang terhormat Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, mohon dapat memberikan sambutannya. Pergi ke kebun mencari durian, pulangnya ketika pagi hari. Terima kasih atas kesempatan dan telah memberikan sambutan kali ini. Kami persilahkan Ibu Kepala Dinas. Baik, terima kasih kepada Pok Neni dari Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta dan kepada Bang Rizky dari DPP APP. Satu duet yang sangat serasi, duet maut ini ya. Sepertinya sudah bisa dibakukan ini duetnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan sama-sama kita sayangi, kita banggakan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Ferry Farhati. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para wali kota dan bupati Kabupaten Administrasi Seprovinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati dan sayangi seluruh pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati dan sayangi Ketua Tim Penggerak PKK Kota, Kabupaten, Provinsi DKI Jakarta, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Kelurahan,
kader PKK RW, kader PKK RT, dan juga seluruh kader Dasawisma Lovers ya, yang kami hormati dan sayangi pula. Yang kami hormati dan sayangi jajaran Dinas PPAPP, jajaran suku dinas PPAPP, Satpel, dan PKB seprovinsi DKI Jakarta, yang kami hormati para lurah, Sekel dan Kasih Kesra se-DKI Jakarta, para ketua dan pengurus PKK, dan seluruh hadirin yang kami hormati pula. Sekali lagi bersama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada hari ini kita dapat menghadiri orientasi Carik Jakarta pada kader Dasawisma dalam keadaan sehat walafiat. Acara ini merupakan tindak lanjut dari berbagai regulasi yang telah diterbitkan, diantaranya Ingub nomor 2 tahun 2019 tentang sinkronisasi dan integrasi pelayanan kesejahteraan keluarga satu pintu, Ingub nomor 100 tentang pendataan keluarga satu pintu, yang mana kedua Ingub tersebut telah ditindaklanjuti bersama antara Pemprov dengan tim penggerak PKK dalam melakukan aktivitas mendata seluruh keluarga di Jakarta yang melibatkan kader tim penggerak PKK mulai dari provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, kader PKK RW dan RT, serta tentu saja melibatkan ketua-ketua Dasawisma seprovinsi DKI Jakarta. Namun, sebagaimana kita maklumi bersama, sejak bulan Maret yang lalu, aktivitas pendataan dari rumah ke rumah secara fisik kita hentikan sementara dengan posisi 70% warga dan keluarga di Jakarta ini telah terdata dengan baik dan telah masuk datanya di dalam aplikasi Carik Jakarta. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, selama masa pandemi ini kita juga bersama-sama telah mengetahui, telah diterbitkan pula Instruksi Gubernur nomor 25 tahun 2020 tentang perlindungan dan pencegahan penularan pada masyarakat yang memiliki resiko tinggi bila terpapar COVID-19. Di mana di dalam Ingub tersebut juga dimintakan keterlibatan aktif tim penggerak PKK beserta Dasawismanya di dalam upaya-upaya untuk perlindungan dan pencegahan penularan pada masyarakat yang memiliki resiko tinggi tersebut, yakni masyarakat dengan kriteria usia lanjut di atas 60 tahun, penderita tekanan darah tinggi, pengidap penyakit jantung, pengidap diabetes, penderita penyakit paru-paru, dan penderita kanker. Bersyukur, alhamdulillah, ketika Ingub 20 tersebut juga memintakan keterlibatan PKK, dalam Carik Jakarta, tim penggerak PKK sendiri telah memiliki data-data tersebut. Jadi seluruh data-data seluruh masyarakat yang data-datanya seluruh masyarakat yang dianggap rentan tersebut, data-datanya telah ada di dalam Carik Jakarta. Bahkan Carik Jakarta juga menyediakan data ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu menyusui. Itu sebagai tambahan. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan seluruh viewers yang saat ini, viewersnya ini ketika diupdate sudah berapa ini ya? Update terakhir viewers kita sekarang 22.600. Kepada seluruh viewers yang 22.600 di YouTube, di Facebook dan Instagram, kami informasikan pula bahwa dan pada kesempatan hari ini kita berkumpul bersama-sama di dalam media interaksi secara virtual ini. Yang pertama tujuannya adalah kita ingin mendengarkan arahan dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Ferry Farhati,
terkait dengan kegiatan orientasi Dasawisma ini. Yang kedua, bahwa pada kesempatan hari ini akan dilakukan sosialisasi pengkinian, pemutakhiran aplikasi Carik Jakarta, yang mana pemutakhiran ini kita sesuaikan dengan kebutuhan keterlibatan tim penggerak PKK dan juga Dasawisma dalam mengimplementasikan hal-hal yang dimintakan melalui Ingup nomor 25 tahun 2020, sehingga dengan adanya pemutakhiran aplikasi ini memungkinkan kader-kader Dasawisma untuk bekerja secara digital. Jadi artinya nanti ditindaklanjuti untuk kemudahan dan memudahkan kader-kader Dasawisma di dalam mengimplementasikan Ingup 25 tahun 2020 ini, yang mana diantaranya adalah memantau warga yang memiliki komorbiditas tadi itu, yang datanya sudah ada di dalam Carik Jakarta, kemudian ditambahkan pula dengan pemantauan anak-anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif akibat salah satu atau kedua orang tuanya terpapar, padahal di rumahnya tidak ada siapa-siapa misalnya, dan juga pemantauan warga yang melakukan isolasi mandiri. Instrumennya telah kita lekatkan, telah kita integrasikan dan dikembangkan di dalam Carik Jakarta. Secara teknis nanti tentu akan diberikan penjelasannya oleh tim teknis IT Carik Jakarta. Sebelum kita melaksanakan orientasi kader Dasawisma hari ini, sebelumnya telah dilakukan training of trainers, TOT, pengkinian aplikasi Carik Jakarta ini kepada jajaran tim penggerak PKK, mulai dari provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, sampai dengan kelurahan berjumlah 520 orang. Yang nantinya 520 orang ini kami laporkan kepada Ibu Ketua akan menjadi narasumber utama Ibu dalam melakukan bimbingan teknis kepada Dasawisma yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Rizky dan juga Poneni. Setiap Jumat akan hadir temu sapa Dasawisma lovers gitu ya. Mulai Jumat ini dan Jumat-Jumat ke depan. Lalu kemudian kita juga menindaklanjuti beberapa waktu yang lalu bahwa BPBD telah memberikan lebih kurang sebanyak 1 juta masker, yang mana masker-masker ini nanti akan dibagikan kepada sasaran yang tadi itu secara spesifik, yang juga bersumber datanya dari data Carik Jakarta, diantaranya yang memiliki komorbid, lalu kemudian yang sedang menyusui, sedang hamil, melahirkan, dan seterusnya. Yang data-datanya tidak perlu cari lagi yang baru. Jadi ibu-ibu kader Dasawisma ini cukup memanfaatkan data-data yang sudah ada di dalam Carik Jakarta dan melakukan pemantauannya juga secara digital dengan aplikasi Carik Jakarta yang saat ini sedang proses up di Play Store. Tinggal menunggu approval dari pihak Google. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, kami haturkan terima kasih yang tak terhingga atas kesediaan Ibu dan juga atas inisiasi Ibu dalam menghadirkan data keluarga satu pintu ini, dan telah terselenggara dengan sangat baik. Juga telah dirasakan manfaatnya Ibu. Di antaranya manfaatnya ini adalah sebagai salah satu sumber data dalam penentuan sasaran bantuan sosial masyarakat yang terdampak COVID-19, lalu juga kemudian manfaatnya sebagai sasaran distribusi bantuan spesifik kepada perempuan dan anak, serta tentu saja yang saat ini sedang kita orientasikan sebagai instrumen untuk dapat dilakukannya pemantauan warga, baik yang memiliki komorbid, ibu hamil, ibu menyusui, anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif, serta warga yang melakukan isolasi mandiri. Dan seluruh pelaporan itu semua dilakukan secara digital dan tidak perlu untuk berhadapan face to face.
Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas data Carik Jakarta ini, seizin Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Carik Jakarta juga akan memberikan instrumen lagi untuk bisa diuploadnya foto-foto bangunan hunian yang data-data keluarganya sudah ada di dalam Carik Jakarta, tinggal ditambahkan foto hunian bangunannya saja, di mana dalam pengambilan gambar hunian dimaksud dilakukan dari luar rumah saja, tidak perlu masuk ke dalam rumah. Acara ini kami laporkan Ibu selain melalui Zoom, yang di dalam Zoom ini kira-kira kurang lebih 500 orang, juga secara simultan kita siarkan secara live streaming, yang saat ini Ibu update-nya 23.406 orang sedang live streaming mengikuti acara ini. Untuk itu mohon berkenan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang sama-sama kita sayangi, kita banggakan dan kita hormati, memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi orientasi kader Dasawisma se-Provinsi DKI Jakarta. Dan izinkan Ibu, sebelum saya akhiri laporan saya, ada 2 pantun ini Ibu, karena ini empok sama abang berpantun, saya juga mau berpantun. Pantun yang pertama, kepandaan bawa kue lewat kota, kader PKK berangkat bawa tas dan delima, pendapat keluarga memang oke di Jakarta, karena berkat kerja keras Dasawisma PKK. Cakep. Satu lagi Apa tuh Bu? jalan ke penataran bawa alpukat, Cakep. jalannya berliku amat menawan indahnya. Cakep. Dengan pendataan yang akurat, Jakarta akan maju kotanya, bahagia warga. Luar biasa sekali pantun dari Bukti. Ternyata bisa juga Ibu bikin pantun. Saya Jalan-jalan mencari durian, pulangnya kemalaman lagi. Terima kasih atas kesempatan telah memberikan sambutan kali ini pada Bu Tuti. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Iya, tak lengkap rasanya bila tidak mendengarkan arahan dari Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta tentunya. Untuk itu, kami mohon dengan hormat kepada Ibu Ferry Farhati agar dapat memberikan arahan kepada para kader Dasawisma. Berangkat sekolah pakai sepeda, Bang. Cakep. Berangkatnya harus hati-hati. Apa Ya. tuh kok? Salam sapa untuk kader Dasawisma dari Ibu Ferry Farhati. Ibu silakan Ibu. Cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Tuti Kusumawati, Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Widya Stuti. Tadi disebut juga Bapak Wali Kota dan Bupati yang hadir, juga jajaran bidang UPT, Sudin, PPAPP. Kemudian yang saya hormati dan banggakan para lurah, sekretaris lurah dan kasih kesejahteraan rakyat seprovinsi DKI Jakarta, dan tentu juga yang saya cintai para ketua tim penggerak PKK kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan juga para kader PKK, RT, RW, juga tentunya yang sangat saya banggakan Dasawisma seprovinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi secara daring dalam kegiatan orientasi Carik Jakarta sebagai kader Dasawisma. Dan Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, saat ini kita masih menjalani pembatasan sosial berskala besar untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Dan sudah diperpanjang sampai 11 Oktober kalau nggak salah. Nah, di masa seperti ini, peran Bapak dan Ibu sebagai kader Dasawisma sangat-sangat penting. Dan sebagai kader yang
merekam kondisi keluarga, ibu bapak memiliki keistimewaan karena memiliki pemahaman yang baik tentang irama gerak keluarga di wilayahnya masing-masing. Jadi dengan adanya kader ini, ibu bisa akses informasi, bisa mendapatkan informasi yang jelas dan apa adanya seperti di lapangan, karena memang ibu mengenal dan ibu bapak mengenal dan tahu betul irama gerak keluarga di sana. Informasi yang terkumpul itu menggambarkan situasi senyatanya di lapangan. Hal inilah yang menjadi salah satu bekal utama untuk Pemprov agar setiap kebijakan dan program yang dibuat tepat sasaran. Kurang keren apa coba? Data yang Bapak Ibu kumpulkan dipakai oleh Pemprov untuk membuat kebijakan. Jadi Bapak dan Ibu harus bangga menjadi kader Dasawisma karena dengan setiap ketukan data yang dimasukkan melalui aplikasi Carik, Ibu Bapak sudah merubah nasib dari berbagai macam penduduk warga di Jakarta yang Ibu data. Kalau ada keluarga yang membutuhkan bantuan, informasinya datang dari Ibu Bapak. Jadi apa yang Ibu lakukan, Ibu Bapak lakukan, itu bukan sekedar mendata, tapi berusaha juga untuk merubah wajah keluarga-keluarga di Jakarta. Begitu juga dengan PKK. Keluarga adalah sasaran utama dalam setiap langkah kita. Sebagai contoh, saat kemarin kita menggaungkan pesan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, perubahan perilaku itu dan kebiasaan perlu dimulai dari keluarga dan dari diri kita sendiri, di lingkungan terdekat kita, yaitu keluarga. Oleh sebab itu, peran kader Dasawisma dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat dan edukatif ini sangat diperlukan. Jadi peran Bapak Ibu kader Dasawisma tidak hanya sekedar menyampaikan informasi dan mendata, namun apa yang dilakukan tersebut memiliki dampak terhadap perubahan menuju yang lebih baik bagi keluarga-keluarga di Jakarta. Dan insya Allah itu nilainya di mata Allah luar biasa. Karena secara tidak langsung itu adalah amal jariah dari Bapak Ibu semua. Allah yang nanti akan diperhitungkan di hari akhir sebagai amal baik Bapak Ibu semua. Hal ini, sekarang ini kita merasakan bahwa ada rasa kepercayaan yang telah tumbuh kepada kita sebagai bagian dari PKK, bahwa kita diberi kepercayaan untuk ambil bagian dalam penanggulangan COVID-19. Jadi, melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader Dasawisma yang telah berdedikasi tinggi dan terus bergerak untuk keluarga di Jakarta. Alhamdulillah, usaha Bapak Ibu, langkah Bapak Ibu telah membantu Pemprov dalam menjalankan tugasnya. Pada hari ini, Ibu dan Bapak akan mendapatkan materi pembelajaran baru dari DPP APP, Dinas Kesehatan, dan juga dari PKK dengan tujuan agar Bapak Ibu lebih siap dalam menjalankan amanah sebagai kader Dasawisma. Oleh sebab itu, saya berharap Bapak dan Ibu bisa mengikuti kegiatan hari ini sampai tuntas dan perhatikan dengan baik agar informasinya tidak miss dan nanti akan lebih memudahkan Bapak Ibu dalam menjalankan tugas di masyarakat. Jadi Ibu Bapak yang saya banggakan, kita saat ini sedang bergerak untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan kita saja. Banyak tantangan, banyak resiko dalam tugas ini. Oleh karena itu, saya minta agar seluruh kader
terus menjaga dan memperhatikan keselamatan diri sendiri terlebih dahulu. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan secara disiplin. Jangan buka masker kalau tidak di rumah. Jadi selama di luar rumah pakai masker. Dan sesering mungkin cuci tangan. Sebisa mungkin jaga jarak. Jadi dengan Bapak, Ibu, kader yang sehat, insya Allah kita semakin kuat. Insya Allah Jakarta bisa bergerak lebih baik menuju penanggulangan COVID ini. Patuhi protokol kesehatan dan terapkan 3M. Jangan lupa yang dilakukan ini adalah untuk kecintaan kita kepada keluarga, bukan hanya sekedar untuk kita sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan orientasi Carik Jakarta sebagai bagi kader Dasawisma secara resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua. Jakarta Kota Metropolitan. Iya, benar banget. Di sana banyak sekali gedung mewah. Banyak, Bang. Terima kasih kami ucapkan atas arahan Ibu yang begitu indah. Dan semoga tadi pesan dari Ibu, semua tindakan yang dilakukan oleh kader Dasawisma menjadi amal ibadah. Itu yang paling saya nyangkut dari tadi. Katanya ini Bang, kalau pintu surga dibuka, yang masuk semuanya adalah Dasawisma. Wah, keren banget ya. Selama Dasawisma kasih data yang tepat, bisa membawa masyarakat ke arah yang lebih baik ya Pak ya. Cakep banget Bang. Oke, Dasawisma Lovers, hari ini kita kedatangan tamu nih. Salah satu pembina dari tim penggerak PKK, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Ibu Widi namanya. Yuk kita sama-sama dengarkan materi yang akan diberikan oleh Ibu Widi. Kepada Ibu kami persilahkan. Pak Neni dan Bang Risa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas PPAPP, Ibu Tuti, yang sungguh luar biasa dan telah menginisiasi acara ini dan memberikan kesempatan kepada Dinas Kesehatan untuk bersama-sama daring dengan para kader Dasawisma PKK yang luar biasa. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, beserta jajaran tim penggerak PKK tingkat wali kota, kecamatan dan kelurahan, para wali kota atau yang mewakili, kepala BPBD atau yang mewakili, dan yang tercinta yang luar biasa para kader PKK dan Dasawisma yang telah bersama-sama melawan corona di DKI Jakarta. Puji syukur kita berikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita semua masih bisa bersama-sama mengikuti acara ini, sehingga nanti tentu berharap ada suatu kolaborasi yang semakin erat antar berbagai elemen masyarakat. Kita tahu DKI Jakarta sejak mulai Januari tahun 2020 sudah telah berkolaborasi bersama melakukan layanan terhadap masyarakat terkait dengan corona. Ada satu Pergub yang mengatur tentang penetapan isolasi mandiri terkendali. Izinkan Ibu Ferry, Ibu Tuti, dan Bapak Ibu sekalian, kami sedikit memberikan informasi terkait dengan masalah isolasi mandiri. Kita tahu bersama bahwa alhamdulillah DKI Jakarta telah menetapkan ada lebih dari 54 laboratorium yang mampu melakukan pemeriksaan PCR swab untuk bisa menegakkan diagnosa COVID-19. Dari laboratorium tadi ada yang laboratorium milik pemerintah pusat, milik pemerintah daerah, milik BUMN, dan swasta. Memang dari 54 tadi, 50% adalah bersifat program atau terbiayai dengan pembiayaan APBD, 50% bersifat mandiri, artinya atas pembiayaan mandiri. Karena kita tahu warga DKI sangat heterogen secara tingkat sosial ekonomi. Izinkan kami menyampaikan bahwa saat ini DKI belum aman dari situasi pandemi COVID, sehingga tentunya semuanya harus waspada dan perlu pemberdayaan setiap elemen masyarakat.
pada saat kita mendapatkan hasil laboratorium, tentunya ada beberapa assessment yang harus dilakukan oleh tim kesehatan. Dari hasil laboratorium tentang PCR itu hasilnya bisa positif dan bisa negatif. Kalau hasilnya negatif, tentu alhamdulillah insya Allah aman. Kalau hasilnya positif, mohon apabila pemeriksaannya itu dilakukan di lab swasta ataupun lab pemerintah, mohon bisa menyampaikan kepada ketua RW atau gugus tugas RW dan kepada puskesmas sesuai dengan domisili. Nanti apabila terdiagnosa positif COVID, akan ada assessment dari tim puskesmas apakah ada gejala atau tidak. Jadi dari hasil positif tadi akan ada kriteria. Pertama adalah tanpa gejala. Jadi positif tapi tanpa gejala. Yang kedua, positif tapi gejalanya ringan atau positif dengan gejala sedang sampai berat. Nah, untuk yang positif gejala tanpa gejala itu dilakukan isolasi mandiri. Baik itu yang dilakukan rujukan ke flat isolasi mandiri Wisma Atlet atau dilakukan isolasi yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sedangkan yang gejala ringan dilakukan rujukan ke Wisma Atlet. Untuk yang kasus positif dengan gejala sedang sampai berat, itu memang harus dirawat di rumah sakit. Nah ini sekarang kita akan bercerita untuk yang tanpa gejala Bapak Ibu sekalian. Karena seperti kita ketahui di dalam web corona.jakarta.go.id, hampir 50% kasus di DKI itu tanpa gejala. Justru ini yang lebih berbahaya, karena seolah-olah tampak sehat, tetapi mempunyai potensi berisiko menularkan kepada orang lain. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian menemukan di wilayah daerah tempat kerjanya, tempat tinggalnya ada yang positif, mohon bisa saling koordinasi dengan tentunya peran dari Ibu Kader PKK, Ibu Dasalisma untuk menyampaikan kepada RT RW setempat dan puskesmas setempat. Mohon tidak terjadi stigma maupun diskriminasi, tetapi betul-betul mendampingi untuk bersama-sama mendapatkan pertolongan. Nah, kami dari tim gugus RW bersama dengan puskesmas akan melakukan assessment dan penilaian. Apabila memang secara isolasi yang dilakukan di rumah tidak mungkin, akan dilakukan rujukan ke flat isolasi mandiri di Kemayoran. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah Bapak Ibu sekalian yang kebetulan warga kita yang positif tadi akan mendapatkan surat rujukan dari puskesmas supaya mendapatkan layanan di flat isolasi mandiri. Kemudian yang kedua tentunya melampirkan hasil pemeriksaan lab PCR-nya. Dan yang ketiga ada surat pengantar dari RT RW setempat bahwa warga tersebut memang tidak mampu dilakukan isolasi mandiri di rumah. Kemudian puskesmas akan mendaftarkan secara online ke lab isolasi mandiri di Kemayoran. Jadi saat ini memang masih terbuka tempatnya karena kapasitas di flat isolasi mandiri itu sekitar lebih dari 3.000 tempat tidur dan saat ini terisi sekitar untuk yang tower 5 sekitar 80%, sedangkan tower 4 sekitar 60%. Nah, berangkatnya bagaimana? Berangkatnya diantar oleh kendaraan yang disiapkan oleh puskesmas maupun gugus RW setempat. Bisa memakai ambulan atau puskesmas ambulan yang disiapkan oleh puskesmas atau dari ambulan gawat darurat. Atau juga kami terima kasih kepada Dinas Perhubungan yang telah menyediakan bis-bis sekolah yang dirubah fungsinya karena sekolah sedang libur untuk menjadi mobil yang bisa mengantarkan warga tadi ke flat isolasi mandiri yang ada di Kemayoran. Jadi mohon tidak berangkat sendiri, jangan langsung kalau positif jangan langsung berangkat sendiri ke Kemayoran, tetapi
mendapatkan rekomendasi pengantar dari Puskesmas dan Gugus RW, sehingga nanti tidak tertolak di sana. Ini yang penting. Dan izin, ini masih kami dapatkan ibu-ibu, ada warga yang positif tetapi masih mendapatkan stigma dan diskriminasi, seolah-olah harus cepat-cepat pergi gitu ya. Tentu ini secara psikologis akan mempengaruhi daripada yang sakit. Jadi mohon sambil menunggu mendapatkan rujukan, mohon ibu-ibu Dasar Wisma memberikan edukasi kepada keluarganya dan tentunya Pak RT RW untuk bisa sementara dilakukan isolasi di rumah sambil menunggu rujukan yang tepat, karena memang beberapa kali kemarin sempat penuh dan sempat ada perubahan sistem di Wisma Atlet atau di flat isolasi mandiri, sehingga sempat ada beberapa warga tertahan belum bisa dilakukan rujukan. Tapi insya Allah nanti akan segera bisa dilakukan secara baik. Itu yang pertama, Ibu. Yang kedua adalah terkait dengan pemulasaran jenazah. Jadi untuk warga kita yang kebetulan setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, karena suatu hal, kondisinya ada tadi Bu Kepala Dinas PPAPP menyebutkan ada komorbid, itu tentunya akan lebih cepat menjadi berat dibandingkan yang tidak ada komorbid. Nah, kemudian karena suatu hal akhirnya tidak bisa tertolong. Nah, ini memang harus dilakukan tata kelola pemulasaran jenazah secara penyakit infeksius karena bisa berpotensi menularkan apabila tidak dikelola dengan baik dan benar. Masih ada warga kita yang tanda kutip memaksa rumah sakit untuk mengizinkan membawa pulang jenazah, padahal berisiko terjadi penularan di rumah. Nah, ini mohon nanti mungkin secara detail teknis Ibu Tuti izin nanti ada pelatihan pembekalan yang lebih teknis, tetapi kami titip bahwa itu jangan sampai terjadi, memaksa rumah sakit untuk mengizinkan membawa pulang kasus yang positif tersebut, karena resikonya akan menyebabkan berbahaya resiko transmisi penularan bagi keluarga tersebut. Tentunya itu tidak kita ingin. Dan yang kedua adalah bagi warga yang meninggal di rumah. Ada beberapa kasus karena mungkin ketidaktahuan sehingga meninggal di rumah, karena memang mungkin sudah ada penyakit komorbidnya, akhirnya terpaksa meninggalnya di rumah, belum sempat dibawa ke rumah sakit. Nah, pada saat meninggal di rumah, mohon titip kepada Pak RT, tentunya juga dengan ibu-ibu kader Dasar Wisma, untuk segera melaporkan ke Puskesmas, sehingga kalau ada warga yang meninggal akan dilakukan assessment oleh tim kesehatan. Apa penyebab meninggalnya? Nah, apabila penyebab meninggalnya adalah suspek COVID, itu juga tentunya akan dikelola tata cara sesuai dengan pemulasaran jenazah COVID. Nah, ini juga mohon pengertiannya dan titip sekali karena memang belum semua warga itu paham. Karena pada saat sudah terdiagnosa curiga atau suspek COVID, itu mempunyai risiko juga menularkan kepada keluarga atau warga sekitarnya pada saat pemulasaran jenazah. Nah, ini izinkan nanti apabila sudah terdiagnosa penyebab kematiannya adalah karena suspek COVID, akan ada tim yang akan turun, di mana tim tersebut di tingkat provinsi dikomandoi oleh tim BPBD bersama dengan kesehatan dan timnya Polda Metro Jaya, akan turun memberikan pemulasaran jenazah dengan baik, sesuai dengan syariat agamanya masing-masing. Nah, kami juga sampaikan bahwa kalau yang meninggal perempuan, yang dikirimkan adalah tim pemulasaran Polwan. Jadi ibu-ibu polisi yang perempuan, kalau yang meninggal laki-laki tentunya sesuai dengan bapak-bapak polisi yang laki-laki. Tetapi tidak untuk kemungkinan ini yang tantangannya adalah yang meninggal di rumah apabila terjadi, bukan tidak terjadi, tetapi apabila terjadi nanti angkanya semakin bertambah, tentu dibutuhkan
bukan semata-mata petugas dari yang sudah dibentuk, tetapi kami berharap ada semacam partisipasi dari warga setempat untuk nanti kita bantu, kita latih. Kita tahu bahwa ada banyak yayasan, ada petugas pemulasaran jenazah yang memang selama ini sudah bekerja dengan baik di lingkungan perumahan, itu bisa kami kumpulkan untuk diberikan pembekalan. Karena jenazah tadi ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dan yang sangat minim adalah yang tenaga yang perempuan ini ibu-ibu. Jadi kami tentunya semakin harus menyiapkan berbagai kemungkinan. Nah ini yang nanti kita akan carikan solusi bersama. Sekali lagi izinkan kami menitipkan itu kepada kita semua dan betul-betul mampu menjaga jangan sampai menjadi menyebabkan penularan bagi warga sekitar karena tidak patuh terhadap protokol pemulasaran jenazah bagi pasien-pasien yang suspek COVID tadi. Mungkin itu Ibu Ketua Tim PKK, Ibu Ferry dan Bu Tuti dan Bapak Ibu sekalian. Nanti secara teknis tim kita siap memberikan dampingan lebih detail tentang masalah stigma dan masalah pemulasaran jenazah maupun protokol isolasi mandiri yang sudah kita susun. Kami sekali lagi masalah COVID ini adalah suatu kerja kolosal yang luar biasa yang selama ini sudah dilakukan oleh tim Dasanisma dengan sangat baik dan berharap terus-menerus kita bisa bersama-sama mewujudkan Jakarta yang lebih sehat. Kalau tadi Bu Tuti menutup dengan pantun, saya boleh ya pakai pantun. Silakan Bu. Nah, saya nggak mau kalah sama Bu Neni, sama Pak Neni, sama Bang Reza. Sungguh indah Pulau Sepatan. Cakep. Garis pantainya sangat mempesona. Cakep. Kader PKK Dasanisma memang luar biasa. Siap kolaborasi mengendalikan corona. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik kok. Bu Dokter, saya juga punya nih. Jalan-jalan ke Gajah Mada bawa roti. Cakep. Makan toge beli sendiri. Cakep. Kawan-kawan harus waspada dan hati-hati. Ya. OTG harus diisolasi mandiri. Bang Rizky juga ada nih. Pantai Perigi sangat menggoda. Pantai yang menonjol dengan indahnya. Cakep. Sayangi diri dan keluarga. Otomatis. Dengan patuhi protokol kesehatan. Iya, Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dr. Widi, yang telah berkenan bergabung bersama para kader PKK kita hari ini untuk memperkaya ilmu yang lebih bervariasi lagi tentunya. Jadi tambah tahu ya kita ya. Tambah tahu apa yang diinformasikan tadi sama Bu Kepala Dinas. Iya, terima kasih Ibu.